Объявляется минута молчания. Putin mengaku siap kirim tentara Rusia ke Belarusia untuk membela Belarusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan siap mengirimkan tentara ke Belarusia untuk membantu negara tersebut menghalau para demonstran dan mengendalikan situasi. Hal itu disampaikan Putin saat melakukan pembicaraan dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Kremlin seperti dilansir Reuters pada Senin 16 Agustus 2020 menuturkan dalam pembicaraan itu Putin menuturkan bahwa Rusia siap membantu Belarusia sesuai dengan fakta militer kolektif jika perlu dan mengatakan tekanan eksternal sedang diterapkan ke negara itu tanpa mengatakan dari mana asalnya. Sementara itu Lukashenko mengatakan tank dan pesawat NATO telah digerakkan 15 menit dari perbatasan Belarusia dan negara-negara tetangga. Memerintahkan negara itu untuk mengadakan pemilihan baru. Permintaan itu tegas ditolak oleh Lukashenko. Seperti diketahui, pekan lalu Belarusia mengadakan pemilihan presiden. Menurut Komisi Pemilihan Umum Pusat Belarusia, Lukashenko mengamankan masa jabatan ke-6-nya dengan lebih dari 80% suara. Pihak oposisi terkonsolidasi di sekitar calon presiden. Svetlana Tikhanovskaya telah menentang hasil pemilihan, menuduh pihak berwenang melakukan pemalsuan besar-besaran selama pemungutan suara. Sejak pengumuman hasil resmi, unjuk rasa telah melanda kota-kota di Belarusia dengan pasukan keamanan berusaha menghentikannya. Sejauh ini, sedikitnya 2 pengunjuk rasa telah tiada dan ribuan lainnya sudah ditahan. Sementara itu, pemerintah Rusia memastikan bahwa mereka akan memberikan bantuan bagi Belarusia apabila diperlukan. Hal tersebut tak terkecuali bantuan militer untuk menangani unjuk rasa di Belarusia. Presiden Vladimir Putin telah memberitahu Presiden Alexander Lukashenko bahwa Moskow siap memberikan bantuan apabila diminta sesuai dengan kesepakatan militer kolektif. Ujar pernyataan pers pemerintah Rusia pada Minggu 16 Agustus 2020. Hingga berita ini ditulis, setidaknya ada 200.000 warga yang turun ke jalan di Belarus untuk memprotes Presiden Alexander Lukashenko. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, mereka menduga Alexander Lukashenko memanipulasi Pilpres Belarus untuk kembali memenangkan dirinya. Ketika memenangi Pilpres Belarus pada awal pekan lalu, hal tersebut adalah kemenangan ke-6 bagi Alexander Lukashenko. Dengan kata lain, ia sudah memimpin Belarus selama lebih dari 20 tahun. Kemenangannya membuat Alexander Lukashenko menjadi diktator terakhir di Eropa. Adapun meminta bantuan Rusia bagaikan menjilat ludah sendiri bagi Alexander Lukashenko. Sebelum Pilpres Belarus, Alexander Lukashenko menuduh Rusia hendak memanipulasi jalannya pemilu dengan mengirimkan tentara bayaran ke Minsk. Rusia sudah membantah pernyataan tersebut, namun pemerintah Belarus tidak mempercayainya. Di luar protes warga, tekanan kepada Alexander Lukashenko juga datang dari Uni Eropa dan NATO. Uni Eropa menyiapkan sanksi baru bagi Belarus. NATO sudah berada di gerbang kita, tetangga-tetangga kita, Lituania, Polandia, Latvia, dan Ukraina meminta kita untuk menggelar pemilu lagi, ujar Alexander Lukashenko. Di sisi lain, hubungan Putin dan Alexander Lukashenko sempat merenggang. Hubungan antara Presiden Belarus Alexander Lukashenko dan Presiden Rusia Vladimir Putin sempat merenggang sebelum pelaksanaan pemilu presiden negara itu pada pekan lalu. Ini terjadi setelah Rusia mengurangi jumlah subsidi ke Belarus yang membantu Lukashenko bertahan sebagai presiden. Rusia memandang Belarus sebagai penahanan strategis laju NATO dan Uni Eropa, begitu dilansir Reuters pada Sabtu 15 Agustus 2020. Kantor berita Belarus Belta melansir Alexander Lukashenko mengatakan Rusia akan membantu keamanan secara komprehensif.
Belarus saat diminta jika ada ancaman militer. Lukashenko dan Presiden Rusia Vladimir Putin sempat berbicara lewat sambungan telepon kemarin. Soal ini, Kremlin mengatakan kedua pihak merasa yakin semua masalah di Belarus bakal bisa diselesaikan segera. Pernyataan dari kedua pihak menunjukkan adanya referensi soal penyatuan kedua negara atau Union State. Pada tahun 1999, kedua negara telah menandatangani kesepakatan untuk membangun satu negara. Belakangan ini proyek unifikasi itu tidak berjalan seperti yang direncanakan. Malah Lukashenko menyebut ajakan Moskow untuk kerjasama ekonomi dan politik lebih erat dengan Belarus sebagai bentuk serangan terhadap kedaulatan negaranya. Diberitakan sebelumnya, Rusia akan tambah pesawat tempur Su-35S lagi demi menghadapi negara adidaya Amerika. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu hari ini mengunjungi pusat industri jet tempur Sukhoi Komsomolsk on Amur Aviation Plant, Rusia. Shoigu menyatakan Angkatan Udara Rusia atau RAF berencana akan membeli kembali jet tempur multifungsi generasi kelima Su-35S untuk memperkuat pertahanan Kremlin pada akhir tahun ini. Pada akhir tahun, kami berencana untuk menyelesaikan kontrak negara tambahan untuk pasokan pesawat multifungsi Su-35S. Jumlah kontrak akan menjadi 70 miliar rubel atau setara USD 1 pasokan pesawat multifungsi. Kata Sergei Shoigu dikutip Fam Militer. Sebenarnya kami datang untuk ini, untuk memastikan perusahaan bisa memenuhi kontrak ini, tambahnya. Untuk diketahui, jet tempur Su-35S adalah pesawat tempur multifungsi generasi kelima yang dikembangkan oleh perusahaan Sukhoi KNEEZ. Perusahaan ini secara serial telah memproduksi jenis Sukhoi baik untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Rusia maupun kebutuhan negara-negara asing. Bukan tidak ada alasan bagi Rusia untuk menambah armada tempur udaranya dengan pesawat Su-35S itu. Sebab jet tempur Su-35S buatan pabrikan Rusia itu diyakini sebagai pesawat tempur terbaik di kelas dunia saat ini. Bahkan hampir seluruh pakar militer dunia meyakini bahwa pesawat Su-35S adalah jet tempur yang memiliki kemampuan menghadapi pesawat siluman Amerika Serikat jenis F-35 generasi kelima. Sehingga sangat logis jika saat ini Rusia berencana mengisi skuadron udaranya dengan pesawat tempur jenis Su-35 ini demi menghadapi kekuatan Amerika Serikat. Perlu dicatat saat ini Angkatan Udara Rusia atau RAF telah memiliki pesawat tempur Su-35 sebanyak 88 unit. Kementerian Pertahanan telah memesan 10 pesanan terakhir pada tahun 2016. Rencananya 10 unit pesanan terakhirnya itu akan dikirimkan pada akhir tahun ini.